Selamat malam pada Bapak Hermanto, Ajun Komisaris Polisi Betul. Purnawirawan Hermanto. Siap, siap. Pensiun tahun berapa Pak? Saya pensiun tahun 2021. Tahun 2021, berarti baru 1 tahunan ya Pak ya. Sekarang Siap, kan 2022. siap, siap. Oke Pak, ini selamat datang di podcast kami, di podcast 28. Ya, bisa kita jelaskan sedikit. Podcast 28 ini kita mulai tahapnya itu dari nol Pak. Jadi kemarin sebagai narasumber kita itu teman-teman sekitar kita dulu, kemudian ada Dokter Hardin, kemudian kita meliput kegiatan futsal, dan yang terakhir kemarin eh, untuk kegiatan Paskibra di Kecamatan Pemangkat. Seperti itu Pak. Jadi biar teman-teman atau Sobat 28 tahu, podcast kita ini channelnya tidak monoton untuk podcast terus, mungkin nanti ada selingan. Jadi untuk konten selanjutnya ini kita menggunakan sistem yang dari awal kita bikin, yaitu ngobrol santai. Nah, kita mulai dari biografi dari Pak Hermanto ini. Boleh bertanya Pak, setelah pensiun aja lah, nggak usah kita SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, terus pendidikan kepolisiannya di mana, kita nggak perlu itulah ya, kali mungkin itu terlalu panjang. Selama pensiun nih Pak, 1 tahun, kegiatannya itu apa aja Pak? Jadi rasanya setelah saya pensiun kok rasanya saya semakin sibuk gitu kan. Ya, Semakin sibuk karena saya kebiasaan itu waktu dinas saya selalu di lapangan. Apakah waktu saya di reskrim maupun saya di lantas, jadi saya memang orang-orang lapangan. Jadi jujur aja kok malah kok makin sibuk sekarang daripada yang waktu jadi kepolisian gitu kan. Jadi saya mencoba berbaur dengan anak-anak muda di mungkin di pasar ya. atau di tempat-tempat keramaian. Jadi saya rasa memang hidup ini kok jadi semakin enak gitu kan, semakin enjoy gitu kan. Oh, Dan iya. memang itu harus saya nikmati gitu. Itu Iya. jujur aja saya ya. Berarti Pak Hermanto ini setelah pensiun beliau lebih banyak di lapangan, dalam artian ya kumpul dengan anak-anak muda di warung kopi, di kafe, terus kegiatan-kegiatan lainnya. Yang saya ingat tuh Pak Hermanto salah satu pengurus Perbakin di Kecamatan Pemangkat ya Pak ya, Ya, kalau nggak salah ya. namanya itu bukan saya pengurus. Pertama saya ketua kelompok menembak itu PSC, Iya. namanya Ah, PSC Pemangkat Sporting Club. Itu yang notabene kita bergabung kepada Perbakin Sambas gitu kan. Jadi oh iya, saya iya. menjadi ketua PSC PCP di Pemangkat itu. Oke, berarti saya konfirmasi ulang, Pak Hermanto ini sebagai ketua klub menembak lah ya Pak ya, Siap, bahasanya. siap. Ya, Klub betul. Ya. klub menembak Pemangkat Shooting Club. Ya, Nah, ya. yang mana di sini Pak Hermanto sebagai ketuanya. Siap, siap. Mungkin sekaligus membina lah ya atlet-atlet tembak kita ya Ya. Pak yang ada di Pemangkat nih. Betul, betul, betul. Karena udah lama nih Pak kita nggak dengar ada apa lomba tembak apa segala macam kan seperti Ya, itu ya, ya. Pak. Selain kegiatan yang Bapak sampaikan tadi Pak, kegiatan apa lagi Pak sekarang yang dilakoni gitu Pak? Jadi saya juga bagian dari pengurusan Gowes ya sepeda. Goes, Ya oke. di Fan Club juga di PCC Club. Jadi hanya itu yang membuat saya sibuk, dan juga saya kadang-kadang juga bermain juga di bermain apa di kegiatan sosial juga saya kadang-kadang Oh, gitu. sosial. Iya, Oke, iya. kegiatan sosial ya. Iya, iya. Begini Pak, di sini kita ngobrol santai lah ya Pak, Iya, Pak iya. Hermanto ya. Dalam artian untuk pengetahuan Sobat 28 yang menonton channel ini ya, khususnya video ini yang narasumbernya dari Pak Hermanto langsung. Ini kan tidak bisa kita tutup-tutupi lagi. Iya. Pak Hermanto ini salah satu calon kepala desa di Pemangkat Pemangkat Kota. Ya, seperti itu ya Pak ya. Saya mau bertanya Pak, dari purnawirawan dari kepolisian atau biasa bahasa umumnya Pak ya, Iya. pensiunan polisi, motivasi Bapak untuk mencalonkan diri. Ya kalau pensiun kan bebas ya Pak ya, mau mencalonkan ke politik apa segala macam kan boleh Pak. Motivasi Bapak untuk menjadi Cakades di Desa Pemangkat Kota itu apa? Kenapa ndak menunggu di tahun 2024 itu kan pemilihan serentak ya, anggota legislatif, kemudian bupati, wali kota,
gubernur, presiden. Kenapa ndak nunggu itu Pak? Kenapa harus kades gitu Pak? Jadi begini ya, Pak Andi ya. Jadi saya ini kan 35 tahun tuh melayani masyarakat Ya, sebagai pelayan masyarakat, dan saya enjoy di situ gitu. enjoy, Saya oke. enak-enak di situ. Jadi motivasi saya itu ingin kembali melayani masyarakat. Oke, Karena- berarti awal bahas gini ya Pak ya, jiwa Bapak ini memang untuk mengabdi atau melayani masyarakat Iya, iya, dari iya. Bapak menjadi anggota kepolisian atau anggota Polri Iya, iya. sampai Bapak pensiun pun ingin mengabdikan diri kepada masyarakat. Ya, Seperti itu betul, ya Pak. betul, Oke. ya, ya. Lanjutnya Pak, alasan yang lainnya? Yang keduanya ini kan saya kan berasal dari desa Pemangkat Kota, awalnya kan rumah saya juga di Kampung Sinam sini kan. Ya, Memang selama ini saya melihat ada banyak hal yang positif yang dalam pembangunan di desa ini. Cuman saya merasa saya punya gitu. Saya punya apa yang harus saya berikan kepada masyarakat itu untuk mempercepat pembangunan di desa ini yang notabene nanti akan ujung-ujungnya nanti kan kita akan mensejahterakan masyarakat gitu. oke. Nah, mungkin tadi Bang Adi tanya kenapa kok saya tidak nanti pencalonan ke dewan itu kan. Yang jelas saya mencoba untuk saat ini saya berusaha melayani masyarakat. Cukup dulu saya sebagai kepala desa itu. Oke, berarti mungkin dalam ruang lingkup kecil dulu ya Pak ya. Kita kan tahu level untuk desa kan RT, RT, RW, dusun, terus kepala desa kan seperti Iya, itu iya, Pak. iya, Mungkin iya. Bapak kan maksudnya dalam ruang lingkup kecil dulu untuk mengabdinya. Tidak menutup kemungkinan kan Pak. Selanjutnya bisa ruang lingkup kabupaten gitu kan Pak. Maksudnya kita kan cuman ingin tahu skema atau apa tujuan Bapak sebagai motivasi Bapak lah ya, seperti pertanyaan awal tadi, sebagai Cakades. Apakah tidak menutup kemungkinan seandainya nih Bapak kalau terpilih jadi kepala desa terus tiba-tiba ingin mencalonkan diri lagi untuk menjadi anggota DPRD di kabupaten atau provinsi atau malahan DPR RI seperti itu, gimana Pak? Itu saya jujur aja lah. Saya hanya ingin sampai di desa aja. Ya mungkin saya di desa, saya mungkin pikir cukup hanya satu periode. Saya mencoba nanti mengedepankan anak muda. Seharusnya dari dulu saya pengennya anak muda yang memimpin gitu kan. Oke. Cuman ya pada saat ini mungkin ada yang sebagian yang siap, tapi mungkin ada masuk dalam kompetisi gitu kan. Yang jelas saya hanya ingin menjadi kepala desa itu aja. Saya tidak akan kemana-mana. Ya mudah-mudahan ya Tuhan mendengarkan apa yang saya inginkan itu. Amin. Jadi kesimpulannya atau di garis besarnya Pak Hermanto ini motivasinya untuk menjadi Cakades lah kita sebut ya, belum kepala desa ya. Ya siap. Itu motivasinya itu satu untuk mengabdi kepada masyarakat. Siap. Karena faktor pekerjaannya sebelum pensiun dari kepolisian itu ya di kepolisian ya memang mengabdi ke masyarakat dan ya, negara yang pasti Pak ya. Seperti itu. Kemudian Pak, untuk kalau kita bicara desa Pemangkat Kota nih Pak, nah tujuan kami ini kan untuk ngobrol santai dengan Pak Hermanto, dan Pak Hermanto itu pun berkenan untuk datang. Ya langkah baiknya ya kita buka-bukaan lah, dalam artian buka-bukaan bisa yang Bapak jawab silahkan jawab, Iya. tidak bisa atau tidak mau Bapak jawab ya silahkan. Iya. Kita tidak memaksa di sini. Siap, Ya siap. begitu ya Sobat 28 ya, bukan Siap, berarti kita mencari celah untuk menjatuhkan seseorang, tidak. Sosial masyarakat di desa Pemangkat Kota, Pak Hermanto selaku calon kepala desa Pemangkat Kota, itu strateginya seperti apa sih Om, untuk mengatasi sosial bermasyarakat kita di Pemangkat Kota? Jadi kalau kita bicara masalah sosial kemasyarakatan di Pemangkat Kota kan tadi pernah saya sampaikan dari awal tadi kan bahwa Ya. di sini kita masyarakatnya heterogen, dari segi agama juga bermacam-macam, suku agama bermacam-macam. Jadi memang sebenarnya tidak sulit gitu kan. Ya. Yang penting kita saling menghargai. Dan jelas ini kan sosial ini kan ada hubungan dengan perasaan yang satu dan perasaan yang lain gitu kan. Ya. Nah, seandainya kita hubungkan dengan yang lebih luas di masyarakat lah. Nah, seandainya mungkin ada suatu kegiatan suku maupun agama lain kan, yang jelas bukan berarti kita mengikuti, bukan, kita artinya toleransi kita bermasyarakat, artinya kita mencoba
kita mencoba kegiatan itu tersebut kita bisa hadir, tetapi kita bisa agar mereka melaksanakan acaranya dengan lancar, dengan aman lah ya. dengan aman. Jadi artinya memang strategi seandainya saya jadi kepala desa, ya yang jelas saya harus banyak turun ke lapangan untuk mengetahui seperti apa masyarakat desa saya, tingkat sosialnya seperti apa. Yang jelas saya ulangi, pemangkat kota ini heterogen gitu kan, heterogen dari segi lah penduduknya mungkin terdiri atas macam suku, tapi di pergaulan sehari-hari itu ada desa lainnya juga bergaul di desa pemangkat kota gitu kan. Sepertinya di Jalan Muhammad Ambal ataupun di Pasar Cemara sana kan. Di situ dari desa manapun, dari orang manapun kumpul di situ. Jadi tingkat sosialnya bermacam-macam di situ. Tapi kenyataannya bisa bagus-bagus aja gitu kan. Nah, nanti alangkah bagus nanti kita manage lagi, akhirnya menghasilkan sesuatu yang lebih indah, lebih bagus untuk desa pemangkat kota gitu kan. Berarti kan dari penyampaian Pak Hermanto ini nanti desa pemangkat kota kalau bisa saling bertoleransi, bersosial, dalam beragama, dalam bermasyarakat, betul. Kemudian ya dalam manulah ya dari segala unsur yang hal yang positif lah ya. Kalau agama ya, kalau kita bicara agama ya mayoritas kita memang Muslim ya, Pak Hermanto ya, tidak kita pungkiri, dan selain itu ada agama-agama lain. Kita sebagai yang Muslim, apalagi kalau kita jadi seorang pemimpin desa gitu ya Pak Hermanto kan, tidak mengganggu jalannya ibadah orang lain. Toleransi itu jangan toleransi yang kebablasan kan, seperti itu maksudnya. Ya silakan Anda mau melakukan ibadah Anda, ya kami tidak mengganggu kan, seperti itu Pak. Betul. Seperti itu. Kadang-kadang kan kalau kita lihat dulu area untungnya bukan di kota kita ya, kota kecamatan Pemangkat lah khususnya ya. Orang-orang melakukan ibadah tuh belum terjadi lah, dalam artian pelarangan apa segala macam ya, kecuali yang udah menyimpang kan, seperti itu Pak Hermanto. Jadi yang jelas gini Bang Andi, ketika si A itu menjadi kepala desa, dia itu udah menjadi milik semua rakyat yang ada di desa itu. Dia menyatukan yang terpecah gitu. Menyatukan yang terpecah. Jadi artinya bagaimana suasana desa itu menjadi damai, indah, dia dapat melaksanakan ibadahnya masing-masing gitu kan, saling menghormati itu. Itu saya yakin Pemangkat bisa itu. Itu. Oke, untuk sosial mungkin sampai di sini dulu ya Pak Hermanto ya, karena saya dalam artian di sini kami podcast 28 ya bekerja sama juga dengan panitia Pilkades dan Pemdes Desa Pemangkat Kota. Itu tidak dibatasi untuk masalah pertanyaan yang terlalu mendalam, ya kita kurangi dulu Pak Hermanto. Mungkin kita topik-topik tertentu aja yang kita bahas seperti itu. Oke Pak Hermanto, untuk selanjutnya ini di bidang ekonomi. Nah, ini yang menjadi ibaratnya momok yang menakutkan untuk seorang pemimpin, jangankan untuk seorang kepala desa, seorang bupati pun, gubernur, malahan presiden yang paling tertinggi untuk negara kita di sini kan, ekonomi lah yang jadi tantangan ini Pak Hermanto. Di sini kan kita tahu anggaran desa itu cukup besar, apalagi untuk desa Pemangkat Kota ini ya. Nah, salah satu desa terbesar juga yang ada di Kecamatan Pemangkat. Bagaimana Pak Hermanto melakukan strategi untuk masalah ekonomi ke masyarakat ya, terutama menengah ke bawah lah, masyarakat menengah ke bawah, mungkin menengah ke atas ya jangan terlalu dipikirkan lah ya gitu ya, tetap dipikirkan cuman jangan terlalu, cuman kita kan berbicara menengah ke bawah. Seperti apa Pak Hermanto strateginya? Jadi gini Bung Andi ya, kita tahu bahwa dengan adanya Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu kan, di situ kan jelas negara itu menyiapkan dana desa gitu kan. Itu konsekuensi dari adanya Undang-Undang Desa. Kalau sebelum itu kan tidak ada undang-undang, ya wajar lah kalau kepala desa kemana-mana membawa stempel itu kan. Jadi dengan adanya undang-undang ini jelas ini jadi adanya dana desa peruntukannya gitu kan. Dan di situ juga untuk peruntukan dana desa itu kan sudah jelas itu. Berapa persen ke A, berapa persen ke B itu udah ada aturannya, ada Permenkeu-nya ada itu. Jadi peruntukannya jelas-jelas ada gitu kan. Jadi bagi saya begini, saya inginnya untuk seandainya fisik itu kita gunakan hanya sekian persen aja. Yang kita perbanyak nanti pemberdayaan masyarakat. Terutama yang paling kita
aktifkan, paling kita bentuk kuat itu adanya BUMDes. BUMDes itulah nanti yang akan menghasilkan PADes itu. PADes. Nah, kalau selama ini kan ya jujur aja gitu kan, padahal itu perintah amanah undang-undang, undang-undang desa ada seperti itu, juga perintah presiden, gitu kan. Jadi seandainya BUMDesnya lancar itu, jadi ekonomi itu untuk menengah ke bawah memang oke itu. Kita enggak, bukan kita anti dengan menengah ke atas, tidak itu kan. Betul. Karena desa ini kan cakupannya kan menengah ke bawah. Ya kita nanti bantu UMKM gitu kan. Ya. Terus sepertinya lah kayaknya ada di gang-gang itu ada toko-toko kecil gitu kan. Warung-warung kecil ketika gitu, dampak corona itu mereka tidak terdampak. Mereka tuh bisa membeli keperluan hidup sehari-hari gitu kan. Dan kenyataannya memang seperti itu. Jadi jujur aja, desa yang paling siap mandiri seandainya dana desa dicabut hanya desa pemangkat kota. Kenapa? Karena dia punya potensi ekonomi. Salah satunya potensi ekonominya? Salah satunya mereka punya pantai. Punya pasar yang di Momen Ambal itu. Itu yang menarik bagi saya itu. Oh, seperti itu. Jadi ekonomi yang saya maksudkan artinya begini. Desa pemangkat kota dia punya potensi ekonomi jika dibandingkan dari desa-desa lain yang ada di Kecamatan Pemangkat. Itu. Jadi potensi ekonomi di sini boleh saya luruskan nih, Pak Hermanto ya. Potensi ekonomi yang ada di desa Pemangkat Kota ya dari objek wisatanya seperti itu ya Pak Hermanto ya. Adanya Pantai Sinam katanya tadi kan. Kemudian istilahnya ada Coffee Street di Momen Ambal itu kan. Itu kan masuk wilayah desa Pemangkat Kota. Apakah dengan anggaran desa itu anggaran desa, maksud saya dalam artian ya untuk UMKM menengah ke bawah segala macam, Pantai Sinam sebagai objek wisata itu mendatangkan keuntungan untuk masyarakat sekitarnya. Pertanyaan saya seperti itu, apakah mendapat keuntungan dari objek wisata tersebut untuk di daerah desa Pemangkat Kota? Jadi Bung Andi menyebut masalah Pantai Sinam gitu kan? Jadi saya tertarik tuh kan. Awal-awal dulu kita begitu getol ingin membongkar Pantai Sinam yang tanda kutip itu remang-remang gitu kan. Alhamdulillah berhasil. Jadi sampai detik ini Pantai Sinam adalah milik Pemda Sambas, belum menjadi pemilik desa Pemangkat Kota. Itu harus jelas dulu. Jadi ketika nanti kita ingin menggunakan itu sebagai aset desa, ya kita paling tidak sesuai undang-undang desa itu kita minta hibah dari pemerintah. Pemda Sambas. Baru nanti kita jadi milik kita, apakah hibah dia hak kelola atau seperti apa, nanti kita buatkan perdes. Untuk perdes itu kan tujuannya kan kita akan mengatur pedagang, mengatur PAD apa segalanya, mengatur PAD segalanya kan akhirnya di situ akan muncul nanti retribusi apa akhirnya dengan sendirinya ekonomi akan muncul dari situ nanti. Berarti untuk masalah objek wisata kayak seperti Pantai Sinam itu kan belum di bawah dari desa Pemangkat Kota seperti itu ya Pak Hermanto. Ya mohon maaf inilah kekurangan tahunya saya. Makanya saya ingin bertanya kepada Pak Hermanto. Desa ini kan hanya memfasilitasi aja. Ya, betul itu. Memang ini kenyataannya kan pedagang-pedagang yang sudah mengembalikan SKT-nya kan berada di Pemda. Betul. Nah, tidak ada pihak yang mengatakan wah ini punya desa, bukan. Hanya kebetulan berada di wilayah desa Pemangkat Kota. Jadi itu Pak Hermanto, sekarang kita beralih ke bidang wisata ya. Tadi terkait dengan yang ekonomi ya kita bahas gitu. Kan ada bahasanya udah agak nyambung ke wisata tadi kan. Jadi kita kembalikan lagi pertanyaannya untuk bidang wisata, strategi yang akan diterapkan. Nah, seperti itu Pak Hermanto, strateginya seperti apa? Kemudian dampak positif, dampak negatifnya di bidang wisata itu bisa Pak Hermanto jelaskan nggak seperti itu? Jadi begini ya, Bung Andi, maaf agak soal bahasa ini ya. Jadi pada waktu Pantai Sinam ini masih seperti dulu, saya ada konsen bahwa aset terbesar dari sumber daya alam di desa Pemangkat Kota ini kan pantai, pesisir pantai. Memang yang ini kan Sinam ini kan bukan pantai, itu kan hanya pantai abrasi gitu kan. Tapi ya apapun namanya itu
yang sifatnya berbatasan dengan laut, ya kita anggap pantai lah gitu kan. Iya, betul. Dia punya pesisir pantai lebih kurang 5 kilometer yang mulai dari Banjar pesisir hingga pesisir. ke berbatasan dengan Sebatuan, gitu kan. Sebatuan, desa Sebatuan. Lebih kurang mungkin 6 kilometer lah gitu kan. Ini aset merupakan sumber daya alamnya gitu kan. Ya. Jadi kenapa saya lah mungkin orang pertama yang memproklamasikan bahwa desa Pemakai Kota ini harus jadi desa wisata. Iya. Karena kita hanya punya ini gitu kan, kita tidak punya tambang, kita tidak punya sawah gitu kan. Iya. Kita hanya punya gunung hanya separuh gitu kan. Iya. Nah, kita juga punya Kopi Street Muhammad Ambal itu dulu yang memberi nama itu saya. Itu juga. Nah, gimana tuh ceritanya Pak Hermanto, Coffee Street Muhammad Ambal? Bisa ceritakan nggak? Jadi begini ya, itu begini kan, saya kan orangnya suka jalan ke pasar gitu kan. Iya. Jadi ini kok udah puluhan tahun Muhammad Ambal ini seperti ini gitu kan, ada keramaian, dan ini tidak ada di tempat lain. Ya. Yang ada hanya mungkin Sukalbar itu hanya ada di kita gitu kan. Ya. Yang hampir 24 jam lah gitu kan. Iya, iya. Jadi dan ini pun tidak akan hilang. Saya yakin selagi pemerintah konsekuensinya punya konsen ke masalah wisata, mungkin. Jadi entar dulu, saya lihat memang di situ ada potensi gitu kan, ada potensi tentang keramaian di situ, orang duduk-duduk minum kopi santai gitu. Jadinya akhirnya kok yang diminum itu kan hampir semuanya kan kata-kata kopi gitu kan. Iya, betul. Ya udahlah, kita bikin jalan Kopi Street, padahal itu jalan Muhammad Ambal gitu kan. Iya. Jadi seperti di Malioboro gitu kan. Oh, yang di Jogja itu. Nah, itu kan hanya sekian kilometer aja, tapi udah ramai. Iya, padahal di situ Abang nanti kan tahu. Iya. Dijual sama, tapi di situ enak gitu kan. Kenapa tidak kita jadikan ini Kopi Street seperti kayak di Malioboro gitu kan? Oh iya. Dan ini merupakan pengungkit salah satu desa wisata gitu kan. Terus kedua, kita punya Tanjung Batu. Sebelum dulu adanya pantai-pantai lain di Singkawang itu kan saingan berat kita kan hanya Pasir Panjang. Ya. Pantai Tanjung Batu begitu megah gitu kan. Anu lah hits lah pada era itu. Iya, viral pada waktu itu gitu kan. Jadi notabene sekarang udah agak menurun. Jadi saya mencoba kita angkat kembali gitu kan. Jadi kita angkat kembali. Seandainya saya ulangi, kalau nanti pemerintah memutuskan dana desa, hanya yang paling siap mandiri desa Pemakai Kota dengan sumber daya alamnya, yang pantai. Jadi dan juga programnya Bupati Sambas ini kan Pak Sotono, saya akui jempol. Beliau inginnya Pemangkat ini menjadi kota wisata. Pemangkat kota wisata. Kenapa tidak kita support lah ya? Justru dari Pemangkat Kota inilah yang berawalnya gitu kan. Seperti itu ya. Keduanya, kalau kita bicara masalah negatif, saya pikir tidak ada negatif lah, saya pikir gitu kan. Ya kalau mungkin Bung Andi membayangkan seperti Bali gitu kan. Tidak, pantai kita ini tidak seperti Bali gitu kan. Kita tampilkan budaya lokal kita gitu kan. Beda-beda. Nah, jadi saya pikir kalaupun toh ada segi negatif, akan bisa kita minimalisir lah lewat produksinya nanti gitu kan. Terus positifnya banyak. Satu-satunya syarat untuk menjadi desa wisata itu kan harus memenuhi sabta pesona. 7 pesona itu. Apa itu 7 itu? Itu keamanan kan, keindahan, terus kebersihan, kenangan dan macam-macam itu. Jadi kalau udah itu terwujudkan, ya kita udah aman, udah bersih, udah ada kenangan gitu kan. Jadi cuman kan begini Pak Hermanto, maaf ya saya potong nih. Kalau kita bicara sisi negatif, tadi kan Pak Hermanto bilang rasanya tidak ada seperti itu. Ya, tapi ada pun mungkin ada kecil lah, tapi mungkin. Cuman kan di mana-mana jangankan untuk hal negatif ya, dalam lingkup kecil ataupun besar itu namanya tempat wisata. Satu ya, tidak lepas dari prostitusi. Satu. Kedua, miras. Tidak menutup kemungkinan narkotika, narkoba, obat-obatan terlarang segala macam. Jadi begini pertanyaan saya. Nah, jika hal itu terjadi bagaimana Pak Hermanto? Jadi begini ya, kalau kita bicara masalah narkoba ya, miras itu ya, itu bukan lagi barang langka lah gitu kan. Jadi yang jelas begini, kita kan bicara masalah skop desa Pemakai Kota ini kan. Di sini kan ada 3 pilar, ada Babin Kaptipmas gitu kan, ada Babinsa. Itu nanti kita berdayakan, artinya
Tapi yang penting seandainya nanti ini udah kita jadikan desa wisata ataupun enggak, sebagian dusun yang jadi desa wisata gitu kan. Iya. Nanti saya akan ada dalam visi misi saya. Iya. Yang jelas kita akan buat perdes. Peraturan desa. Iya, itu harus ada. Iya. Kalau tidak ada itu ya tidak bakal bisa kita kendalikan. Tidak teratur lah ya untuk menatanya seperti itu. Kapan kita buka? Tapi selama ini yang Pak Hermanto tahu, perdes kita ada enggak? Ya mungkin di Sambas ini mungkin tidak ada desa yang bikin perdes gitu kan. Ada pun mungkin, tapi kan tidak pernah kita tahu. Iya, betul. Padahal itu kan itu kan dikonsumsi masyarakat gitu kan. Iya. Undang-undang desa itu mengatakan tuh apapun yang dibuat kebijakan oleh desa tuh masyarakat harus tahu. Iya. Jadi selama ini kan ya Bung Andi yang bisa jawab sendiri lah gitu. Iya, betul. Jadi perdes itulah satu kebutuhan desa. Jadi kita bisa mengendalikan, mengontrol itu ya. apa yang mereka laksanakan gitu kan. Jadi apalagi masalah pantai kan, mungkin jam bukanya seperti apa, sampahnya seperti apa. Ya untuk ya mudah-mudahan hal-hal yang negatif itu bisa kita tekan dengan melibatkan tentunya masyarakat juga. Ya. RT. Selama ini RT seperti apa? Padahal RT itu kan strategis, itu RT itu kan. Iya. Nah, harusnya kita nanti, kalau saya nanti jadi kepala desa, RT akan saya angkat seperti yang dulu lagi. RT itu mungkin difungsikan kembali. Ya memang dalam undang-undang desa ada. Bukan hanya, ya mohon maaf ya, untuk apa namanya, RT bukan hanya untuk mengurus KTP, bukan hanya untuk mengurus Iya, KK. kita libatkan gitu, semuanya kan gitu kan. Karena dari RT lah berawal jadi sampai ke desa gitu kan. Iya. Makanya nanti kita naikkan peran desa, nanti peran RT di desa gitu kan. Iya. Ya, yang jelas saya ulangi, ada beberapa dusun yang akan saya jadikan desa wisata. Dengan segala potensi yang ada gitu. Itu hubungan masalah wisata gitu. Jadi untuk desa wisata ini itu termasuk visi misi dari Pak Hermanto selaku Cakades Pemangkat Kota. Siap. Seperti itu. Oke, ini Sobat 28 salah satu visi misi ya. Desa wisata Pemangkat Kota seperti itu. Iya. Tadi dari ekonomi kan Pak Hermanto bilang ya kembali lagi ke wisata sebenarnya. Jadi saling berkaitan kan, objek wisata. Mungkin orang dengan berjualan di tempat wisata itu kan meningkatkan ekonominya lah kan, seperti itu. Apakah tidak menutup kemungkinan contoh nanti seperti kerajinan tangan, seperti tas-tas ayaman dari bambu, mungkin lah ya, mungkin kita kan ayaman apa, ya kurang tahu juga ya, kurang paham kita di sini. Jadi mungkin nanti dari kulinernya mungkin ada kerupuk ikan. Kita kan di pesisir pantai nih. Dalam artian pesisir pantai kan bisa dikatakan nih kita ikut dari arah Pontianak sampai ke daerah perbatasan Aru sana kan. Jadi panturanya Kalimantan Barat lah. Apakah tidak menutup kemungkinan untuk adanya kerupuk ikan, ya kemudian kuliner-kuliner lain lah yang khas untuk dari desa Pemangkat Kota yang orang nanti kenal. Oh dari Pemangkat. Nah seperti itu. Gimana Pak Hermanto tanggapannya itu? Jadi begini Bung Andi ya. Jadi keunggulannya desa wisata begini. Yang masyarakat pendatang itu kan kalau mereka ke tempat wisata kan ya kita lah gitu kan. Pasti kan kita belanja gitu kan. Belanja makan, belanja pakaian. Jadi artinya begini, di Sabta Pesona itu yang paling terakhir itu ketujuh itu kan ada kenangan. Di situ kenangan ya kita ambil yang positifnya kan, mungkin mereka setelah pulang dari wisata ke Pantai Sinam kan mereka ada kenangannya, mereka beli anyaman bambu gitu kan, mereka beli bakso dan di sini ada potensi. Di Pemangkat Kota ini potensi anyaman bambu ada. Betul. Kedua, potensi ikan asin tawar ada, potensi amplang ada, potensi bakso ikan ada. Jadi ini makanya wisata ini tidak akan lepas dari ekonomi. Kalau mereka datang belanja atau ekonomi kan akhirnya nanti masyarakat sini kan bisa berjualan yang saya sebut tadi itu kan, dan akhirnya nanti mungkin dari sektor PKK, industri rumah tangga itu pada hidup semua. Jadi ya tergali semua gitu kan. Yang dulu mungkin ibu-ibu santai-santai di rumahnya kan, mereka melihat datang ramai pengunjung kan, wah, ini peluang ekonomi gitu kan. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk membuat kreasi-kreasi baru gitu kan. Oke, saya potong lagi nih Pak Hermanto. Apakah untuk mendukung tingkat ekonomi yang berbasis
wisata itu akan didorong dengan anggaran desa yang ada, atau ya melibatkan swasta atau ya usaha pribadi atau segala macam, gimana Pak Hermanto? Jadi saya concern kepada BUMDes gitu. BUMDes. Jadi maksudnya begini, memang di sini ada Pokdarwis gitu kan, Ya. tapi yang notabene itu kan yang dihalalkan oleh undang-undang desa ini kan BUMDes. Ya. Jadi artinya kita mencoba nanti BUMDes yang mengakomodir ini ya tentang wisata ini, khususnya dalam masalah produk-produk yang mereka unggulkan gitu kan. Ya. Jadi artinya kan desa bisa juga desa menganggarkan untuk sebagian anggaran desa, tapi kan itu kan tergantung nanti kebijakan Menteri Keuangan gitu, seperti apa nanti alokasi itu Iya, gitu kan. betul. Tapi kalau kita suntik ya dengan dana untuk BUMDes kan BUMDes nanti bisa bekerja sama dengan masyarakat yang terlibat dalam Pokdarwis itu, untuk kelompok-kelompok wisata itu gitu kan. Berarti dalam artian tidak menutup kemungkinan ya Iya, untuk bisa. Bekerja sama dengan swasta Iya, mungkin ya. Dan memang di BUMDes itu diharuskan bekerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Apakah perbankan atau BUMD dan lain-lain itu kan, Iya, iya. untuk mungkin perusahaan-perusahaan swasta itu Iya. di dalam undang-undang desa itu ada. Oh, ada ya? Ada itu Saya ada. kurang tahu Ada. tuh. BUMDes itu harus bisa bekerja sama gitu kan. Iya, iya. Dan kan akhirnya kalau memang nanti bisa bekerja sama dengan pihak ketiga kan mereka tidak menggunakan dana desa gitu kan. Iya. Hanya BUMDes memanage-nya aja gitu kan. Iya, Mungkin ada penyertaan modal atau seperti apa itu Iya. kan bisa kita siasati lah gitu kan. Jadi yang jelas seandainya pemangkat kota ini bisa kita manage sebagian desa ini dari dusun-dusun itu, kita jadikan desa wisata atau dusun wisata itu, yakinlah saya masyarakat akan bisa ya sedikit terbantu dengan dari segi ekonominya lah gitu kan. Yakin itu, kita harus yakin dan kita harus berbuat. Ini bukan mimpi saya, bukan saya ingin berbuat untuk itu gitu kan. Itu. Masalah berhasil atau tidak berhasilnya Itu nanti urusan lain gitu kan. belakang. Tapi kalau kita punya konsep dan mau bekerja sama masyarakatnya. yang jelas masyarakat maunya seperti apa gitu Iya, kan. betul. Ya, makanya kita buat perubahan dan ini pun memang bupati pengennya pemangkat menjadi desa kota wisata gitu kan. Dan memang pantas gitu kan. Nah, kenapa tidak gitu kan? Saya yakin Pantai Sinam ini udah masuk progres di Pemda Sambas itu untuk dijadikan tempat wisata itu. Oke, Pak Hermanto, untuk pembahasan selanjutnya nih, wah banyak nih pembahasan kita nih, segala bidang ada nih. Selanjutnya ini masalah kesehatan masyarakatnya. Nah, di sini kan kita bicara namanya di kabupaten itu udah ada namanya program Prosesar ya kalau tidak salah. Iya. Kebetulan saya ini dari keluarga orang kesehatan juga gitu ya. Itu kan program dari Pak Bupati dan Wakil Bupati kita ya, dari Pak Satono dan Bang Rofi, kali masih muda tuh Bang Rofi jadi Wakil Bupati. Nah itu kan Prosesar. Apakah nanti desa pemangkat kota ini akan bersinergi dengan programnya kabupaten seperti itu? Apakah Pak Hermanto ada strategi lain gitu yang tidak tidak bertentangan dengan yang pastinya dengan program yang sudah ada di pemerintahan daerah Kabupaten Sambas kita gitu, Pak Hermanto? Yang jelas begini Bang Andi ya, Ya. kalau Prosesor itu memang programnya Bupati yang sekarang gitu, dengan Wakil Bupati itu ya saya bangga juga dengan beliau yang muda-muda ini, memikirkan masyarakatnya supaya sehat gitu kan. Dan kalau masyarakatnya sehat kan pembangunan juga akan bagus gitu kan. Ya kita kan mencoba membentuk sumber daya manusia yang sehat gitu kan, yang pemuda-pemuda sehat gitu kan. Jadi program Bupati ini harus kita support. Harus kita, ya apakah dia kepala desa, apakah dia masyarakat, wajib kita support ini. Dan di sini kan ada istilahnya ada DTKS itu, data pokoknya yang hubungan dengan sosial lah gitu. Jadi di sini yang kita kedepankan ini desa. Jadi data yang betul-betul berhak mendapatkan ini kan, kesehatan ini kan harus dari RT. Makanya saya konsen untuk mendukung programnya Prosesor ini, RT, RW, dusun yang harus kita berdayakan ini wajib memang. Karena dari mereka lah data-data asli, data-data otentik yang betul-betul bisa kita terapkan untuk mendukung Prosesor ini. Oke, begini Pak Hermanto, kita kan bicara ruang lingkup kabupaten nih. Prosesar, program kesehatan masyarakat Satono Rofi ya kalau tidak salah ya. Kalau salah ya mohon dikoreksi ya. Kalau saya kurang paham kurang tahu singkatannya itu ya. Yang saya tahu program berobat gratis lah ya. Betul. Dan untuk desa pemangkat kota ini
nanti apakah ada program-program gratis juga yang ya anggap saja prosesor ini kan ada kalangan-kalangan tertentu, syarat-syarat tertentu yang baru bisa mendapatkan fasilitas prosesor gitu kan. Apakah nanti kalau ada yang tidak terjamah masyarakat di desa pemangkat kota itu akan dibantu juga dengan seperti programnya dari desa lah khususnya gitu, dengan menggunakan anggaran desa. Mungkin ada ya anggaran desa untuk kesehatan masyarakatnya, mungkin ada kan? Ya memang saya sih karena saya belum pernah jadi kepala desa ya. Iya. Ya mungkin belum terlalu jauh, tapi ya saya ada baca undang-undang desa itu. Ya ruang lingkupnya apakah dia peraturan bupati, apakah dia Permenkyu atau Permenkes itu kan awalnya kan dari undang-undang desa itu ya. Dasarnya lah ya. Ya makanya jadi kalau kebijakan dari desa ya saya pikir tetap kita harus komunikasi dulu dengan dinas sosial. Kan ini kan ada hubungan dengan sosial ini. Oh iya. Ya dan dananya pun dana dari sosial juga gitu kan. Iya. Nah, jadi ya bagaimanapun ya memang desa harus tahu mana masyarakatnya yang belum dapat khususnya dana kesehatan gitu fasilitas kan. berobat gratis. Ini yang harus memang kita ya kadang-kadang mereka begitu Pak BPJS saya tidak punya BPJS gitu kan. Dia macam-macam keluhan lah yang kita rasakan. Mungkin ya dari pemilik kita juga ada gitu kan. Tapi ya itu oke lah. Kita desa harus ikut, harus langsung turun langsung ke masyarakat, mendatangkan masyarakatnya yang seperti apa gitu kan, yang betul-betul menerima gitu kan. Jadi Pak Hermanto, pemerintah desa akan mengusahakan untuk masalah kesehatan masyarakat yang kurang mampu lah ya, seperti itu ya. Mungkin kalau yang udah mampu kan tak perlu, mungkin BPJS-nya udah ada. Apalagi zaman sekarang itu kan apa-apa kan harus menggunakan BPJS, buat SIM harus dicek BPJS-nya, bikin ini itu harus ada BPJS-nya, seperti itu ya Pak Hermanto ya. Oke Pak Hermanto, untuk selanjutnya ini kita berbicara tentang Kamtibmas lah ya. Nah ini Kamtibmas mungkin Pak Hermanto lah yang ahlinya, karena kan purnawirawan dari kepolisian seperti itu ya. Jadi gimana tuh Pak Hermanto? Kita tahu kan desa pemangkat kota ini kan sangat luas. Kamtibmasnya itu keamanan ketertiban bermasyarakatnya itu memang harus sangat dijaga. Dan sedangkan Pak Hermanto itu kan tidak bisa untuk bekerja sendiri untuk mewujudkan Kamtibmas yang sesuai dengan apa yang akan dicita-citakan seperti itu Pak Hermanto. Gimana bisa jelaskan strateginya gitu Pak Hermanto? Jadi begini Bung Andi ya. Jadi bicara masalah Kamtibmas, saya 35 tahun di kepolisian ya sudah cukup lah saya pikirkan. Jadi artinya begini, program kepolisian itu kan mempolisikan masyarakat. Jadi masyarakat tuh menjadi polisi bagi dirinya sendiri gitu kan. Kalau kita hanya berharap kepada kepolisian ya perbandingannya mungkin 3.000 berbanding 1 gitu kan. 3.000 banding 1. Jadi artinya begini, artinya kita potensikan masyarakat ini menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya mereka bisa menjaga keamanan dirinya sendiri, menciptakan keamanan lingkungannya sendiri gitu kan. Ya mungkin di desa ya ataupun di RT RW kita bisa membentuk yang namanya kelompok sadar Kamtibmas gitu kan. Kelompok sadar Kamtibmas. Ada namanya Babin Kamtibmas gitu kan. Juga mungkin ada ya Babinsa juga ada. Ada nanti kelompok Siskamling gitu kan. Itu yang kita berdayakan gitu kan. Kenapa? Karena kalau udah aman, tapi sekarang desa pemangkat kota aman, siapa yang bilang udah aman? Aman. Tapi karena Bung Andi nanya masalah ini ya harus saya sedikit saya sampaikan lah gitu kan. Mohon maaf nih Pak Hermanto, saya potong. Saya bicara pengalaman nih. Ini baru-baru nih acara dalam masih suasana HUT RI ke-77 kita kan, negara Republik Indonesia ini. Saya punya pengalaman nih, lucu sebenarnya. Semua cerita sedikit. Ini berkaitan tentang Kamtibmas juga, tidak jauh dari topik kita. Ini pengalaman pribadi saya. Kejadiannya di rumah saya sendiri, Pak Hermanto. Saya kan kebetulan saya ini warga desa pemangkat kota, dusun Nusantara, seperti itu. Sebelum tanggal 17 Agustus kemarin itu, saya sempat kehilangan tiang sama bendera, Pak Hermanto, di rumah. Itu saya bilang, hal sekecil itu ya, kita mohon maaf lah ya. Kalau ukuran bendera yang ukuran sedang kalau kita hargakan di pasar itu paling berapa? 35 sampai 50 ribu kan, seperti itu. Tiang paling mahal 30 ribu kan. Apa sih kok? Ya kita sih tidak nuduh siapa-siapa untuk yang mengambil, entah itu orang dari desa mana apa segala macam. Cuman kan kejadiannya itu kan di daerah
desa pemangkat kota tempat saya Iya, tinggal gitu. Sampai saya bikin status di WA. Waduh, sampai tiang bendera pun dicuri orang. Kalau ndak nyabu ya main slot nih orang, saya bilang gitu. Kalau untuk sekedar beli susu apa segala macam untuk kebutuhan anak-anaknya atau istrinya kan ya dasarnya ndak mungkin gitu loh. Jadi pertanyaannya itu tadi kan Pak Herman tuh bilang ada statement mengatakan bahwa desa pemangkat kota udah aman. Ternyata saya mengalami sendiri gitu Pak Herman tuh. Saya ini kan saya bicara masalah skop skala besar lah. Oh gitu kan. iya, iya. Ya itu mungkin kasus tuh ya Bung Andi mungkin kasus ya biasa lah itu kan. Bukan artinya biasa, bukan artinya ya pasti terjadi lah gitu kan. Iya. Nah, bisa aja mungkin ada yang kehilangan seperti Bung Andi, tapi mereka enggak mau lapor aja doang, mungkin nilainya kecil. Iya, Tapi mudah-mudahan yang mengambil tiang bendera Bung Andi itu mereka jiwa nasionalisnya tinggi. Mungkin mereka pengen masang di tempat yang mau beli enggak Iya, ada. mungkin belum ada kemampuan Iya. untuk beli jadi ngambil di pinggir jalan. Tapi saya tanya Bung Andi ikhlas nggak kira-kira itu? Ya, kalau ikhlas namanya dicuri ya enggak sih sebenarnya kalau Iya, secara pribadi ya, cuman kalau kita pikir ya nilainya bendera, tiang, ya walaupun di negara itu sangat harus dijunjung tinggi ya Pak Herman tuh. Ya sampai dicuri itu kan lucu, cuman gitu ya. Jadi begini dia, kalau pasal pencurian itu kan barang siapa mengambil, nah, barang siapa si A mengambil Ya. sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain gitu kan, itu pasal pencurian gitu kan. Ya. Dan nilai nominalnya ada gitu kan, ada. Iya, betul. Ya kalau memang kita lihat dari nominal itu ya tiang bendera dan benderanya itu udah masuk itu pasal kan. Oh iya. Nah, tapi ya mudah-mudahan ini mungkin yang terakhir yang hubungan Ya, mudah-mudahan, ya. amin. Tapi saya yakin ya secara umum masih boleh dikatakan aman lah itu. Iya. Ya bukan karena saya bekas polisi, bukan. Ya, kita bicara masalah fakta gitu kan. Iya. Ya buktinya datanya mungkin di kepolisian, mungkin Ibu Kapolsek tahu lah seperti apa gitu Iya, kan. iya. Jadi makanya kedepannya itu ya marilah kita sebagai masyarakat sama-sama menjadi polisi bagi diri kita sendiri gitu kan. Oke. Kita mau peduli kepada lingkungannya, mungkin ya ada yang melihat bendera Bung Andi diambil, mungkin diam-diam itu juga hitung-hitung ya harusnya mereka nanya gitu kan. Iya. Tapi ya mungkin juga waktu ngambil itu mereka betul-betul tidak tahu gitu kan. jadi secara umum ya boleh saya katakan ya market kota ya masih aman lah gitu Masih kan. aman lah ya, Pak. iya, Ya. iya. Cuman kalau kita kan bicara saat ini Pak, kalau ke depannya, kita kan nggak tahu ke depannya nih Iya, Pak, iya, iya. tingkat kriminalitas segala macam itu kita kan nggak bisa memprediksi Pak. Iya. Kalau tingkat kriminalitas itu tinggi, tahun berapa, 2 tahun ke depan atau 3 tahun depan di desa pemangkat kota nih Pak ya, nah, bagaimana Pak tindakan Bapak nanti? Jadi begini ya, saya melihat ini agak ke skop daerah lah gitu kan. Iya. Dengan adanya jembatan Sambas itu, Iya. Sungai Sambas kan, yang paling diuntungkan adalah kota Tebas gitu kan. Iya betul. Orang Jawa belanja ke Tebas. Iya. Tidak mungkin orang Tebas belanja ke Pemangkat. Tidak mungkin orang Kecuali keperluan tertentu yang tidak ada di Iya, Tebas iya, kan, mungkin gitu. ya kita bicara masalah ekonomi dulu lah kan. Iya. Kembali lagi ke ekonomi. Jadi secara ekonomi itu yang diuntungkan memang kalau Pemangkat mungkin tidak orang Selakau mau belanja ke Pemangkat, tidak mungkin mereka ke Singkawang gitu Iya. kan. Orang Semparo tidak mungkin belanja ke Pemangkat. Jadi betul kata Bang Andi, kedepannya kita harus antisipasi nih Pemangkat mau kita jadikan apakah hanya untuk orang lewat aja, itu kan? Nah, jujur aja, saya baca di profilnya desa Pemangkat Kota 5 tahun yang lalu itu Iya. penganggurannya ada 500-an lebih itu. 500-an lebih. Iya, silakan mau dibuka itu di profil desa Pemangkat Kota itu 500 juta pengangguran yang tidak bekerja lah gitu kan. Bekerja, oke. Tapi Mungkin termasuk saya kali. tapi ya begini, mereka pengangguran tapi pengangguran yang elit punya sepeda motor gitu kan, punya HP, punya artinya mungkin pekerjaan tetap tidak, tapi mereka masih eksis juga seperti, tapi data itu kan tidak bisa kita pungkiri. Ya. Nah, jadi desa itu membuat data itu data seperti apa? 500 lebih itu. Nah, angka seperti itu. Nanti kedepannya ya artinya ya menjadi PR untuk kades terpilih lah. Gitu. Oke, ya. Apakah masalah yang jelas saya sampaikan masalah keamanan ini kita harus melibatkan seluruh masyarakat lah. Punya kesadaran penuh masyarakat. Gitu Kembali lagi kepada masyarakatnya. Iya. Pemerintah desa nanti itu hanya sebagai ya pendorong lah ya, atau memfasilitasi Kasih, kayak pos kamling segala macam. Itu kan ya Pak ya. Nah, kembali kepada masyarakatnya lagi gitu kan. Oke Pak, untuk Kamtibmas mungkin cukup ya Pak ya. Kita topik selanjutnya itu tentang olahraga nih Pak.
Inovasi untuk di bidang olahraga, Pak. Nah, sementara yang kita tahu kan Desa Pemangkat Kota prestasi di bidang olahraga dari jenis permainan ya Pak, seperti futsal, sepak bola, voli, alhamdulillah baik gitu loh Pak. Sering masuk 4 besar, kadang juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, alhamdulillah seperti itu Pak. Untuk inovasi ke depannya Pak, seperti apa nih? Nah ini dia yang ditunggu-tunggu anak muda nih. Siap, jadi gini Bung Andi ya. Ya. Jadi pertama, dulu waktu saya masih SMA, saya pengurus bola voli namanya Malvinas, malu-malu tapi ganas. Keren. Itu di Jembatan 7 itu ya. Jembatan 7 berarti sekarang dusun Lorong Putus. Iya, dan memang saya konsen di olahraga gitu kan. Jadi memang kelemahan di desa kota ini kan dia tidak punya lahan untuk olahraga gitu. Ya, apalagi di desa lah. Pemangkat kota juga tidak punya lahan. Seperti ada sih lahan olahraga yang di Pangsuma itu masih mentah gitu kan. Masih proses pembangunan lah ya Pak. Sehingga anak-anak muda di desa Pemangkat Kota ini mereka untuk latihan futsal ya, paksa mereka nyewa kan gitu. Iya, betul. Jadi artinya dari pihak yang ketiga lah gitu kan. Terus memang ada prestasi saya akui itu memang. Yang jelas penduduk kota ini kan banyak itu. Pemilihnya aja 6.800, mungkin penduduknya sekitar 13 ribuan gitu kan. Itu potensi. Dan mereka dulunya memang banyak olahraga sepak bola gitu kan. Iya, betul. Malah kalau memang ini pantai ini ada, ini kan ada pantai ini. Malah ada, saya akan bentuk lagi nanti apa? Olahraga air kan gitu. Itu mungkin nanti kan ada dayung bisa renang di situ kan. Iya, jet ski kali mungkin ya Pak. Ya kano itu kan bisa aja. Iya, karena dia sumber daya alamnya sudah ada gitu kan. Nanti bagaimana pemanfaatannya lah. Saya ada beli satu kano, saya titip di Cafe Sahabat itu. Saya coba memain kano gitu. Artinya kan saya mencoba menampilkan itulah. Dan memang bisa. Ya kita kan punya laut. Kenapa tidak kita aktifkan olahraga bahari gitu kan? Iya betul. Jadi inovasi itu nanti saya akan komunikasikan dengan Karang Taruna. Karena yang memain olahraga ini kan orang muda. Kalau seperti kami ini kan hanya pensupport olahraga gitu kan. Gini Pak, kalau kita bicara fasilitas olahraga untuk di desa Pemangkat Kota lah ya Pak, khususnya kita kan sekarang berbicara untuk Desa Pemangkat Kota nih Pak. Ini kan contoh lapangan futsal ini dikelola oleh pihak swasta gitu ya. Bisa kita katakan gitu kan ya Pak ya. Bagaimana bisa enggak ya Pak ya? Mungkin saya ini pernah lah ya menguruskan tim tim futsal desa. Bisa tidak Bapak memfasilitasi ini kira-kira bagaimana untuk pihak ketiga atau yang swasta yang mengelola lapangan futsal itu, ini tim futsal desa nih boleh sewa tapi bayarnya setengah gitu Pak. Mungkin bisa Pak Bapak usaha. Ya kebetulan pemilik futsal itu kan teman saya itu. Yang di Sinam itu kan punya teman saya si Anen itu kan. Itu bisa diusahakan selama lah ya, ini kan kita hanya komunikasi aja sebenarnya situ kan ya. Betul. Ya masalah mereka punya lahan di Desa Pemangkat Kota. Ya mudah-mudahan kita kan juga tidak latihan setiap hari. Kita betul. Dalam seminggu mungkin 2 kali lah gitu. Saya yakin bisa lah untuk klubnya Pemangkat Kota gitu kan. Mungkin dalam seminggu ya syukur-syukur kita beri lah gitu kan. Betul. Saya yakin kan wajar lah mereka usaha di tempat kita. Ya selama ini kita kan tidak ada retribusi untuk desa. Betul. Karena belum ada peran desanya gitu kan. Ya saya yakin Bang Anen tetap mensupport kita lah gitu kan. Makanya saya akan kedepankan Karang Taruna lah gitu kan, biar membuat inovasi, membuat proposal seperti apa gitu kan. Dan memang di dalam undang-undang desa itu ada pasal yang menghendaki olahraga ini harus diaktifkan di desa gitu kan. Ada itu. Silakan Bung Adi nanti buka undang-undang desa. Saya juga belum pasal berapa saya lupa, tapi saya pernah baca itu. Ada itu. Nah, yang jelas akan saya berdayakan di sektor kepemudaan khususnya di Karang Taruna untuk menghandle masalah olahraga ini gitu kan. Yang saya tambahkan, kita hanya punya satu lapangan poli itu kan aset desa di Gang Setia itu. Itulah aset desa yang digunakan untuk lapangan poli. Alhamdulillah memang ada pemain polinya di situ. Iya. Nah, masalah inovasi nanti akan kita sambil jalan lah. Betul. Pasti kita laksanakan itu. Kalau kita berangan-angan boleh Pak ya. Tinggal kita usahanya tuh seperti apa kan, seperti itu Pak. Dan usaha dan kerjasama kita. Dan memang harus kita kerjakan gitu kan. Karena undang-undang desa ini kan
undang-undang lah pijakannya gitu kan. Iya, betul. Makanya kita mau buat aturan sendiri-sendiri, ya Betul. tidak bisa dong omongan dia. Tapi Nah. kebijakan oke, tapi tidak bisa lari dari real undang-undang desa gitu. Oke. Nah. Iya. Mungkin itu aja Pak obrolan kita pada Oke, siap, malam hari ini. Terima Siap. kasih telah hadir di Oke. podcast 28 kita Siap, sebagai narasumber, dan kebetulan podcast kita ini pertama kalinya Pak, dalam artian kita mendatangkan dia, bisa Bapak dikatakan itu tokoh masyarakat lah, dan Iya, sekaligus calon kepala desa. Iya, iya. Yang mungkin nanti Sobat 28 bisa mencerna atau menanggapi obrolan kita pada malam hari ini. Saya bersama Pak Hermanto ini, ya nanti sobat lah yang menilai seperti apa gambaran-gambarannya. Mungkin itu aja dari kami podcast 28. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi